Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pendidikan dan perkembangan masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anjani Malina Putri Fatimah dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Kalamahman Ramani. Halo, perkenalkan nama saya Intan Permata Saristiawan. Saya Adinda Rizkita Putri Ahkam. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Cahyati. Perkenalkan, nama saya Salma Husna. Perkenalkan, nama saya Miranti Skarningrum. Baik, yang pertama, ya ini kita akan membahas tentang pendidikan. Untuk Hala, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia secara sistematis dalam proses pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat mengembangkan potensi diri. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu eductum. Kata eductum terdiri dari dua kata, yaitu yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan duko yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis, arti pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui maupun pelatihan. Baik, selanjutnya pengertian pendidikan menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 ahli, yaitu ada Ki Hajar Dewantoro, Martinus Jan Langeveld, dan yang terakhir ada Ahmad D. Marimba. Baik, yang pertama ada Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka merasa sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Yang kedua itu ada ahli Martinus Jan Langeveld. Menurut beliau, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengajarkan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara moral dan sosial. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Dan untuk pengertian pendidikan yang terakhir menurut ahli Ahmad D. Marimba, beliau mengatakan bahwa pendidikan ialah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama secara jasmani dan rohani. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih Kala atas waktunya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Dengan nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Beliau adalah pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa. Dasar perguruan taman siswa adalah Pancadharma yang meliputi kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kodrat alam. Dasar ini merupakan cita-cita revolusioner dalam pendidikan Indonesia dengan mengabaikan segala tekanan kolonial Belanda. Begitu juga dengan semboyan-semboyannya seperti Lawan Sastra Ngesti Mulia, Suci Tata Ngesti Tunggal, Tuturi Handayani, Bibit Bebet Bobot, Sedumuk Batuk Senyari Bumi, dan Lakoni Tekan Pati, dan lain sebagainya telah melengkapi segala pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak sebagai pengetahuan dan peraturan. Selanjutnya, tokoh pendidikan dunia Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu tokoh pendidikan dunia yang terkenal sepanjang sejarah yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi.
Beliau lahir dari seorang ahli pengobatan dan semenjak usia 17 tahun sudah bergelut dengan pemikiran dan pengetahuan. Beliau belajar dengan Plato yang kemudian menjadi pengajar di Akademi Plato selama 20 tahun. Setelah itu, beliau kembali ke Yunani dan mendirikan akademi yang bernama Lyceum. Peran beliau dalam pendidikan dunia ketika beberapa tulisannya menjadi dasar bagi pengembangan beberapa ilmu. Pengembangan ilmu tersebut meliputi ilmu filsafat, fisika, politik, pemerintah, metafisika, dan ilmu pengetahuan alam. Salah satunya menjadi orang pertama yang mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Yang selanjutnya, tokoh pendidik Islam klasik, Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia pada tahun 450 atau 1058 Masehi. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Imam Ghazali berpendapat, sesungguhnya tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Ghazali tidak membedakan antara ilmu dengan ma'rifah seperti tradisi umum kaum sufi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dan memiliki jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti tambahan dan atau pelengkap pendidikan formal. Kursus merupakan salah satu contoh pendidikan non-formal. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berupa kegiatan belajar mandiri yang dilaksanakan secara sadar dan bertanggung jawab. Homeschooling merupakan salah satu penerapan pelaksanaan pendidikan informal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh permasalahan di bidang pendidikan. Yang pertama adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil. Masalah pendidikan di Indonesia adalah adanya dengan keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah-daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan untuk daerah-daerah yang terpinggir dan terpencil, sulit sekali mendapatkan guru. Ada banyak faktor mengapa hal ini dapat terjadi. Salah satunya, masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang mudah didapatkan. Sedangkan untuk daerah-daerah terpencil, lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada saja guru yang terpanggil hatinya untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses. Sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Tidak heran jika ada generasi yang tinggal di pelosok nyaris tidak terekspos atau muncul ke permukaan. Itu sebabnya ini menjadi PR bagi pemerintah dalam upaya pemerataan tenaga pendidik terampil di pelosok agar terjadi pemerataan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tidak dapat dipungkiri lagi, segi sarana dan prasarana memang kurang memadai untuk daerah-daerah pelosok, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan, mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tetapi terbatas dari banyak hal. Misalnya, mereka harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk ke sekolah. Hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan tidak terjamah. Belum lagi, masalah tidak ada jaringan listrik, sehingga mereka harus menggunakan penerang tradisional.
Padahal sekarang sudah ada era globalisasi. Bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar. Tetapi masih ada daerah yang belum terjamah di tanah air kita. Selanjutnya adalah mahalnya dana pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar, tidak seberapa bagi orang borju tetap menyulitkan. Yang selanjutnya adalah minim bahan pembelajaran. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya hal yang wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan terakhir. Yang terakhir adalah minoritas bagi kelompok difabel. Masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata, masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari sekolah inklusi. Itu berarti masih sedikit di sekolah-sekolah inklusi bagi mereka. Satu sisi, sekolah inklusi secara tidak langsung juga mengkotak-kotakkan dan semakin tereksklusi dari realitas sosial. Kendala yang sering dihadapi bagi difabel ketika memutuskan sekolah umum, mereka terkendala dari pembangunan sekolah yang tidak ramah untuk difabel. Misalnya, tidak ada jalan khusus difabel yang menggunakan sepatu roda atau pintu kurang representatif bagi difabel. Belum lagi masalah buku-buku pelajaran yang dikemas dalam huruf Braille. Oke, untuk selanjutnya perkembangan masyarakat akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi masyarakat. Pengertian perkembangan masyarakat. Yang pertama ada definisi perkembangan. Yang pertama ada menurut MacLeod di tahun 1989, perkembangan atau development adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Dan yang kedua ada menurut KBBI, perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata berkembang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti mekar, terbuka, atau membentang, menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata berkembang tidak saja meliputi aspek yang berarti abstrak seperti pikiran dan pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek yang bersifat konkret. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Selanjutnya ada definisi masyarakat. Yang pertama, menurut KBBI, masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Yang kedua, ada menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang terakhir ada menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Selanjutnya ada definisi perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama yang setara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis masyarakat. Yang pertama ada masyarakat 1.0 atau hunting and gathering. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam yaitu api untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Yang kedua, ada masyarakat 2.0 atau agrikultural. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikkan hewan liar untuk kepentingan manusia. Pada masa ini, manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api untuk memasak dan mengusir predator.
Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ kerajaan-kerajaan bermunculan, tulisan diperkenalkan, kota-kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar, serta sistem sosial yang lebih rumit sebagai konsekuensinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu masyarakat 3.0 atau industrial. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota dengan industri maju semakin ramai dengan pendatang baru dan terjadi urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat 4.0 atau post-industrial. Dalam masyarakat post-industrial, sarana penghidupan utama berasal dari pekerjaan yang berorientasi pada layanan, sebagai lawan dari pertanian atau industri. Sebagian besar negara yang sangat maju sekarang adalah post-industrial. Ini berarti sebagian besar tenaga kerja mereka bekerja di industri yang berorientasi pada layanan, seperti keuangan, perawatan kesehatan, pendidikan, atau penjualan daripada di industri atau pertanian. Sekian penjelasan dari saya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.